Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, kemudian Balikpapan dan Banjarmasin, serta dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam Smart Syariah. Bagaimana puasa Anda? Semoga berjalan lancar Smart Listeners. Dan besok kita akan menyambut puasa kembali. Dan topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah produk keuangan syariah untuk menemani Ramadan Anda. Dan di tahun 2025, Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atau Gerak Syariah kembali hadir, melanjutkan antusiasme luar biasa yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu, sebuah kampanye nasional keuangan syariah sepanjang bulan Ramadan ini diinisiasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, serta melibatkan penggerak keuangan syariah di Indonesia, Smart Listeners. Gerak Syariah tahun ini hadir dengan 2 rangkaian kegiatan inspiratif, yaitu kajian dan obrolan seputar keuangan syariah atau sering disebut kolak, yang akan mengupas berbagai topik menarik, serta kompetisi keuangan syariah di bulan Ramadan atau kurma, yang tentunya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi siap-siap Smart Listeners untuk mengikuti Gebyar Ramadan, dan kita juga akan mengetahui informasi lebih lanjutnya dalam topik yang kita angkat pada malam hari ini tentang produk keuangan syariah untuk menemani Ramadan Anda. Bersama dengan kedua narasumber, langsung saja saya sapa. Ada Bapak Aha Azharuddin Latif, pengurus pusat MES atau Ketua DSN MUI Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azharuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Bagaimana kabarnya Pak Azharuddin? Puasanya lancar dan semangat terus ya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Willy dan teman-teman semuanya juga lancar dan tetap bekerja dengan sukses. Tetap produktif di bulan puasa ini, setuju. Kemudian juga ada Bapak Asadullah Sefnado, Kepala Bagian Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Manggilnya gimana nih, Bang Willy atau Mas Willy nih? Dan boleh Mas Willy. Terima kasih banyak Pak Nado atas waktunya telah bergabung di malam hari ini, dan untuk Anda semua Smart Listeners, Anda bisa menyaksikan perbincangan di malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Saya langsung sebagai pembuka gitu ya, dan ini tentang minat terhadap keuangan syariah yang terus meningkat, namun banyak yang belum paham konsep dasarnya. Nah, lantas sebenarnya apa yang dimaksud produk keuangan syariah dan apa bedanya dengan produk keuangan konvensional? Dari Pak Azhar dulu, boleh membuka di malam hari ini. Oke, Mas Willy. Jadi produk keuangan syariah merupakan produk keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip luhur ajaran Islam. Di mana di dalam ajaran Islam menekankan pertama prinsip tauhid, bahwa kekayaan alam yang ada, yang kita kuasai pada hakikatnya adalah milik Allah. Ini yang pertama. Dan kita sebagai manusia hanya dianugerahi wewenang untuk mengelolanya, atau bahasa syariahnya itu sebagai khalifatullah. Sehingga ketika kita terjun di lembaga keuangan, baik itu sebagai pengelola lembaga keuangan maupun sebagai nasabah lembaga keuangan, nawaitu kita ini Mas adalah sebagai wakil Allah. Sehingga insya Allah sebagai wakil Allah nggak akan bohong loh. Allah itu memerintahkan kita jujur. Nggak mungkin wakilnya itu akan bohong. Dan setiap kegiatan aktivitas keuangan itu bernilai ibadah. Mengapa? Karena mengatasnamakan Allah dan demi Allah. Nah, ini nilai yang paling luhur. Jadi jangan sampai nanti terkesan syariah itu hanya stempelnya saja syariah.
Tapi nilai-nilai spiritual ini harus ada pada diri pelaku keuangan syariah, baik produsen maupun konsumennya. Nah, yang kedua, Mas, di syariah ini menekankan prinsip amanah, kepercayaan, transparansi. Nah, begitu kan? Nah, ini penting. Oleh karena itu, di syariah nggak boleh transaksi bisnis yang didasarkan oleh tipu-tipu. Nah, tipu-tipuan ya, bahasa syariahnya tadlis atau ghis. Nggak boleh juga transaksi bisnis didasarkan pada objek yang nggak jelas terjadi atau tidak terjadinya, gambling, yang akhirnya ya sebagai ajang perjudian. Nah, Islam sangat mengecam hal-hal seperti itu. Nah, yang ketiga, Mas, syariah itu mengedepankan keadilan. Jadi bisnis harus adil, nggak boleh untung sebelah, yang satunya dirugikan. Maka Islam mengintrodusir sistem bagi hasil. Jadi kalau untung ya dibagi bareng, kalau rugi dibagi bareng. Dan prinsipnya sangat adil, ya, high risk, high return. Jadi kalau mau untung gede ya resiko gede, itu harus siap. Ya, al-ghunmu bil ghurmi bahasa Arabnya. Nah, itu sangat sesuai syariah. Yang keempat adalah prinsip maslahah, Mas. Ini yang bedakan. Bahwa syariah harus berorientasi memelihara jiwa manusia, harta manusia, akal manusia, harta manusia, maka segala bisnis yang bertentangan dengan pemeliharaan hal-hal tersebut dilarang oleh syariah. Nah, misalnya nih, Mas Willy merokok atau tidak? Nah, Willy ini merokok, nah kemudian apalagi punya pabrik rokok, lembaga keuangan syariah tidak boleh membiayai pabrik rokok gitu. Nah, yang terakhir adalah halal, Mas. Maka seluruh produk lembaga keuangan syariah harus halal dan thayyibah. Jadi nggak boleh menawarkan produk-produk yang haram, bahkan yang makruh seperti rokok aja dilarang tuh, Mas. Jadi Mas ini tertarik nggak nih? Jadi pembiayaannya pun itu dipilih ya Pak Azhar ya? Betul, dipilih. Tidak semua sektor yang bisa dibiayai itu dibiayai oleh lembaga keuangan syariah. Harus pilih-pilih, Mas. Jadi jelas-jelas halal. Nah, oleh karena itu di lembaga keuangan syariah ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, inilah yang memastikan, mengawasi bahwa produk-produk lembaga keuangan yang diawasi sesuai syariah. Jadi insya Allah mantap dunia akhirat nih, Mas. Ya, gitu. Baik. Sebagai pembuka itu semacam pemanas kita di malam hari ini. Jadi untuk Anda semua Smart Listeners tadi sebagai pembuka, nanti kita akan lanjutkan diskusi di malam hari ini. Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah, dan topik kita adalah produk keuangan syariah untuk menemani Ramadan Anda dari Pak Asadullah Sefnado ya. Ini tadi sempat dibuka oleh Pak Azhar tentang minat terhadap keuangan syariah yang terus meningkat. Nah, mungkin kalau dari sisi OJK apa yang disampaikan terkait dengan produk keuangan syariah yang berbeda tentunya dengan produk keuangan konvensional. Silakan Pak Nado. Ya, baik Mas Willy dan para pendengar semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Azhar. Memang keuangan syariah ini memang memiliki uniqueness atau keunikan. Keunikannya itu diantaranya yang menjadi salah satu pembeda dengan keuangan konvensional itu adalah bahwa tadi sudah disampaikan Pak Azhar
bahwa nilai luhur yang ada di ajaran agama Islam atau syariah itu kita mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita mengacu pada situ. Fatwa-fatwanya itu kita acu sebagai landasan bagi lembaga keuangan syariah itu menerbitkan produk-produknya. Dan selain itu, kita juga di industri keuangan syariah itu diwajibkan untuk mempunyai DPS, yang mana fungsi DPS itu membantu kita semua untuk bagaimana fatwa-fatwa itu bisa diimplementasikan dalam setiap produknya, dalam setiap aktivitasnya gitu, Mas Willy. Sehingga inilah yang menjadi salah satu pembeda dari sisi apa sih beda dari lembaga keuangan syariah dan juga lembaga keuangan konvensional. Kalau dari sisi produknya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Azhar, salah satunya adalah ada produk yang namanya bagi hasil. Jadi yang dibagi adalah hasilnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada hasilnya berarti tidak ada yang dibagi, atau bisa disebut ada bagi rugi atau profit and loss sharing. Nah, itu juga bagian dari salah satu yang membedakan transaksi keuangan syariah dengan transaksi keuangan yang ada di konvensional. Dan yang paling membedakan adalah kalau kita ngomong di konvensional, kita hanya akan ketemu yang namanya bunga. Tapi kalau kita ngomong di syariah, sistem keuangan syariah, itu macamnya ada banyak, Mas Willy. Ada yang namanya margin, ada yang namanya nisbah bagi hasil, ada yang namanya ujroh atau fee. Nah, itu tergantung dari akadnya. Ini Pak Azharuddin, ini yang pakarnya ini, karena beliau adalah ketua dari DSN Institute. Nah, itu yang mengajarkan kepada para DPS-DPS bagaimana akad-akad itu bisa diimplementasikan dalam setiap produknya. Nah, itu Pak Mas Willy ya, yang menjadi salah satu pembeda antara keuangan syariah dengan juga keuangan konvensional, gitu Pak. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau di keuangan syariah tentunya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Azharuddin Latif itu tentunya tidak boleh, Mas Willy ya. Jadi tidak boleh untuk kita membiayai usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, itu tidak boleh. Dan sehingga produk-produk yang diberikan, insya Allah itu sudah ada kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Karena di sana tadi sudah kita sebutkan, ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, Pak Nado, Gitu. kalau misalnya dibahas tentang minat dari masyarakat lagi, sebetulnya selain tabungan, apa sih produk-produk keuangan syariah yang cukup tinggi ya digunakan oleh masyarakat? Kalau tabungan kita sudah tahu ya bahwa masyarakat banyak yang menabung di banyak perbankan syariah. Namun apa sebetulnya produk-produk lain yang sebetulnya bisa diperkenalkan kepada smart listeners? Ya, baik Mas Willy. Selain tabungan sebenarnya banyak Pak Mas Willy ini produk dari keuangan syariah ya. Dari sisi misalkan kita ingin memanfaatkan uang kita biar bisa lebih bermanfaat atau biar ada imbal hasilnya, maka ada beberapa produk investasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Seperti diantaranya ada yang namanya saham, ada yang namanya suku, atau kalau dalam bahasa konvensionalnya itu adalah obligasi. Kemudian juga ada yang namanya reksadana syariah. Selain itu juga ada yang namanya peer-to-peer lending syariah atau pinjaman daring yang berbasis syariah. Itu juga ada, Mas Willy. Jadi masyarakat bisa sebagai investor di dalam platform tersebut, dan juga di sisi yang lain, masyarakat yang membutuhkan dana atau UMKM itu bisa juga memperoleh akses pendanaan. Jadi melalui peer-to-peer lending atau pindar pinjaman daring syariah ini, masyarakat yang membutuhkan dipertemukan dengan masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan investasi kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut secara langsung melalui aplikasi tersebut. Nah, selain itu juga ada yang namanya SCF yang sekarang ini juga lagi naik daun ya, yaitu Securities Crowdfunding. Nah, itu semacam kursanya para UMKM secara online, Mas Willy. Dan itu UMKM yang membutuhkan pendanaan bisa mengajukan pendanaan via SCF, atau bagi mereka yang mau investasi juga bisa melakukan investasi melalui SCF tersebut, melalui produk-produk yang ditawarkan melalui platform tersebut. Banyak Mas Willy dari sisi keuangan syariah yang bisa ditawarkan, selain juga ada yang namanya asuransi syariah, terus kemudian pembiayaan syariah yang tentunya sudah erat dengan keseharian kita. Mungkin itu Mas Willy.
Sebetulnya sangat variatif yang bisa dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat ya dengan syariat Islam yang ditanamkan. Dan selama ini kan ada anggapan gitu ya bahwa untuk produk keuangan syariah ini yang mempergunakan hanya masyarakat Muslim saja, tapi sebetulnya ini bisa dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat, semua masyarakat lebih tepatnya ya Pak Nado. Betul, betul Mas Willy. Jadi semuanya terbuka untuk menggunakan produk syariah, tidak melihat apakah dia seorang muslim ataupun bukan. Jadi mereka asal transaksinya itu memenuhi dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Azhar ya. Tidak ada gharar, tidak ada tadlis ya, unsur-unsur penipuan dan yang lainnya. Itu akan dilayani oleh keuangan syariah Mas Willy. Jadi memang kita juga sering mendengar bahwa apa itu masyarakat kita yang bukan muslim itu juga banyak yang sudah menabung di bank syariah karena mereka mendapatkan manfaat yang cukup besar dari aktivitas menabung dia di bank syariah. Dan sebaliknya juga ada juga yang mengakses pembiayaan melalui perbankan syariah ataupun lembaga pembiayaan syariah. Karena ada akad yang sangat unik tadi, Mas Billy, yaitu akad yang bisa berbagi hasil. Jadi kita usaha dulu, kemudian hasilnya dibagi gitu ya, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Baik, Itu Mas. kembali ke Pak Azhar. Nah, di tengah kebutuhan akan layanan finansial yang adil dan transparan, produk keuangan syariah menjadi solusi menarik. Nah, tapi siapa saja sebenarnya yang bisa memanfaatkannya, Pak Azhar? Ya, jadi produk syariah ini Mas sangat inklusif Mas. Jadi nggak eksklusif hanya orang-orang Muslim. Tadi Mas Nando bilang ya, dan saat ini memang saya kebetulan ada di bank syariah juga sebagai DPS, kemudian di asuransi dan lain-lain. Nyaris nih Mas, kalau saya bilang jujur nih ya, lembaga keuangan syariah yang non-government, bukan miliknya pemerintah, itu hampir 90% yang punya non-muslim Mas. Yang punya non-muslim. Jadi ownernya itu non-muslim Mas. Nah kemudian nasabahnya juga non-muslim sangat banyak. Sangat banyak non-muslim yang bertransaksi di bank yang relatif besar ya, syariah di Indonesia. Itu juga kebetulan saya di dalamnya, beberapa kali saya mendampingi transaksi yang miliaran, dan itu nasabah-nasabahnya adalah non-muslim. Jadi pihak pemilik owner lembaga keuangan juga mayoritas non-muslim. Nah, penggunanya selain muslim juga non-muslim. Bahkan nyaris Mas ini yang korporasi-korporasi Mas ya. Kan umumnya yang memiliki non-muslim itu. Pembiayaan yang miliaran, ya itu tidak ada masalah. Selama nih Mas Billy, mereka mau menundukkan diri dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi di sini jangan sampai salah paham Mas. Wah berarti kalau transaksi dengan keuangan syariah harus bersahadat dulu gitu ya. Tidak harus masuk Islam. Jadi ini beda dengan konsep nanti kalau nikah harus sesama muslim, tidak. Kalau transaksi ini dengan non-muslim pun boleh. Kan telah dicontohkan Rasulullah ya. Nabi Muhammad itu ketika meninggal, ternyata baju besinya digadaikan ke orang Yahudi Mas. Masih di orang Yahudi. Dan Rasulullah ketika berdagang pun tidak melihat lagi ini muslim atau non-muslim. Selama mereka mau tunduk dengan prinsip-prinsip syariah yang luhur yang tadi sebagian saya sebutkan itu tidak ada isu Mas, no isu. Dimanapun juga. Gitu. Itu Mas Willy. Jadi tidak ada masalah ya, bahkan tadi transaksinya cukup besar itu dari masyarakat non-muslim juga sangat banyak Pak Azhar dari di lapangan. Oke, ini satu kesempatan untuk Anda juga ya smart listeners ya. Nah kalau yang ini mesti muslim nih, tabungan haji juga kan terkenal ya Pak Nado, di mana banyak masyarakat yang sudah mulai menggunakan tabungan haji. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga terkait dengan produk syariah ini Pak Nado. Baik Mas Willy, salah satu hal yang mungkin perlu kita dorong itu adalah semangat masyarakat kita untuk bisa daftar haji. Karena haji itu merupakan kewajiban sebagaimana rukun Islam yang kelima ya, itu bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Dan caranya bagaimana? Tentunya kita perlu mempersiapkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah itu memfasilitasi dengan adanya tabungan haji. Nah, dengan tabungan haji ini masyarakat itu bisa menabung sejak dini, sehingga nanti ketika uangnya sudah terkumpul, dia bisa langsung mendaftar, mendapatkan porsi haji yang ada di Kementerian Agama
Atau apabila tabungannya ternyata cukup banyak, maka opsinya bisa banyak, bisa melalui haji reguler ataupun haji khusus. Ya, itu sudah disediakan oleh pemerintah kita yang memberikan keluasan bagi masyarakat untuk bisa memilih kita masuk kemana. Lah, oleh karena itu kita juga ada program nih, Mas Willy ya. Nanti di OJK melalui gerak syariah ini, Gebiar Ramadan Keuangan Syariah ini, juga akan melakukan yang namanya webinar edukasi dengan tema Umroh dan Haji di Usia Muda. Insya Allah pada tanggal 7 Maret 2025. Nah, nanti kita juga nih para pendengar semuanya mungkin bisa menyimak yang tadi sudah disampaikan Mas Willy bahwa kita ada rangkaian gerak syariah di tahun 2025 ini. Nanti para pendengar semuanya bisa menyimak ini apa saja nanti yang akan dibahas di sana. Ada yang dari narasumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian ada tokoh atau dai nasional yang kemudian kita hadirkan untuk memberikan semangat kepada kita semua, terutama kepada pemuda-pemuda untuk bisa mempersiapkan hajinya sejak dini. Sehingga dengan seperti itu, maka lembaga keuangan itu akan mempersiapkan kebutuhannya melalui tabungan-tabungan haji ataupun umroh yang kemudian masyarakat atau generasi muda kita bisa mengaksesnya. Gitu, Mas Willy. Oke, akan ada acara gerak syariah atau webinar ya, umroh dan haji di usia muda pada tanggal 7 Maret 2025. Untuk joinnya gimana nih Pak Nado caranya? Untuk joinnya nanti akan ada mungkin bisa memantau di IG Indonesia, apa itu OJK Indonesia. Di sana nanti akan ditampilkan apa itu linknya, link dari Zoom-nya, kemudian masyarakat bisa mengakses melalui Zoom tersebut, Mas Willy. Oke, baik. Kita jeda iklan dulu, Smart Listeners, karena semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini. Untuk Anda semua yang mendengarkan kami di 6 kota dan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Smart Syariah segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita adalah produk keuangan syariah untuk menemani Ramadan Anda. Bersama dengan Bapak AH Azharuddin Latif, Pengurus Pusat MES atau Ketua DSN MUI Institute. Ada juga Bapak Asadullah Sefnado, Kepala Bagian Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Kita lanjutkan diskusi di malam hari ini. Saya sebelum ke Pak Azhar mungkin boleh tanggapi secara singkat nih ya dari Pak Nado. Selain haji, salah satu hal yang sedang digemari oleh anak-anak muda ini adalah investasi nih Pak Nado. Kalau menurut Bapak gitu ya, kira-kira produk investasi syariah apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama Gen Z? Ya, baik Mas Willy. Jadi kalau kita ngomong Gen Z, ini erat kaitannya dengan yang namanya handphone atau IT ya Mas Willy ya. Nah, ini sudah banyak sekali yang namanya platform-platform dari PUJK kita, pelaku usaha jasa keuangan kita itu memfasilitasinya dengan membuat aplikasi-aplikasi. Salah satunya itu adanya Syariah Online Trading System, Mas Willy. Ini masyarakat kita, Gen Z kita, bisa mendownload aplikasi dari SOTS atau Syariah Online Trading System tadi untuk membuka akun saham syariah. Di sana sudah banyak Mas Willy ya. Jadi pilihan saham syariahnya juga banyak. Nanti bisa dicek di dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK tiap 6 bulan sekali. Nanti dikeluarkan, diperbarui tiap 6 bulan sekali daftar efek syariah. Di situ nanti masyarakat bisa membeli sahamnya melalui Syariah Online Trading System.
Nah, selain itu juga ada yang namanya tadi sempat kita sebut atau kita singgung, itu yang namanya adalah reksadana syariah. Nah, ini cocok sekali, Mas Willy, untuk pemula, karena dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang tentunya profesional dan berpengalaman, gitu, Mas Willy. Jadi kalau kita ngomongin reksadana syariah, itu merupakan paket investasi yang nantinya bisa kita pilih mayoritas investasinya akan diinvestasikan di mana. Nah, itu pun Gen Z kita, Mas Willy. Jadi mereka bisa memilih apakah di pendapatan tetap atau yang di progresif, agresif, atau yang cenderung medium investasinya dari sisi pendapatannya. Nah, itu bisa nanti dipilih oleh masyarakat ataupun Gen Z kita, pemuda kita, untuk bisa lebih mengenal apa itu investasi untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, selain itu juga ada tadi Mas Willy suku. Nah, suku ini juga sudah banyak kita bisa peroleh agen-agennya, baik melalui bank ataupun secara online itu juga sudah banyak yang bisa kita transaksikan secara online atau melalui aplikasi-aplikasi bank itu juga ada itu Mas Willy. Sudah banyak transaksi-transaksi atau produk-produk keuangan ini yang bisa kita akses melalui media gadget kita. Mungkin itu Mas Willy. Kemudahan-kemudahan itu bisa diakses oleh semua smart listeners ya, dan mengetahui produk investasi apa yang kira-kira cocok dengan beragam resikonya. Tadi nama aplikasinya apa Pak Nado salah satunya? Kalau aplikasi seperti iPod ya, itu juga ada salah satu aplikasi, kemudian ada aplikasi yang lainnya, yang tentunya itu semua masuk ke Syariah Online Trading System. Nah, ini nama sistemnya, Mas Willy ya. Jadi Syariah Online Trading System ini nanti aplikasinya itu banyak. Salah satunya yang tadi saya sebut ada yang namanya iPod Syariah gitu ya. Nah, itu ada Syariah Online Trading System berbasis syariah yang kemudian memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi saham di sana, Mas. Baik. Kembali ke Pak Azhar nih. Akses pembiayaan yang mudah dan adil menjadi kunci juga untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, lantas apa saja nih Pak produk pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka? Nah, ini juga sekaligus ya, mungkin kalau di bulan Ramadan ini juga momen yang tepat juga untuk masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang mengutamakan aspek sosial. Mungkin apa yang disampaikan Pak? Silakan. Ya Mas, jadi lembaga keuangan syariah saat ini alhamdulillah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang mereka selama ini transaksikan di konvensional, Mas. Misalnya pembiayaan konsumtif, Mas ya, untuk pembelian rumah, motor, HP, macam-macam itu sudah ada syariahnya, Mas, dengan akad jual beli, kredit lah gampangannya. Nah, nanti akadnya menggunakan akad murabahah. Ya gampangan kita jual beli kredit, Mas. Ada juga pembiayaan modal kerja, Mas. Sangat banyak kan ini pengusaha-pengusaha yang perlu beli bahan, membayar gaji karyawan, biaya operasional, itu juga bisa dipenuhi oleh bank syariah dengan akad bagi hasil, Mas. Jadi nanti bagi hasil dengan perusahaan setelah perusahaan memperoleh hasil usahanya. Nah, juga ada yang investasi, kebutuhan investasi, pembangunan pabrik, pembelian mesin, proyek-proyek investasi yang besar-besar pun bisa dibiayai oleh bank syariah. Termasuk kalau IKN mau dilanjutin itu, Mas, jadi panjang, itu Bisa pun juga ya. syariah sangat mungkin untuk mengcover itu. Termasuk dengan skema obligasi syariah yang tadi Mas Nando sebut istilahnya sukuk. Nah, dalam konteks layanan sosial, Mas, saat ini lembaga keuangan syariah juga banyak menawarkan zakat deposito gitu, Mas ya. Jadi kalau untung depositonya tinggi, nanti otomatis dipotong zakatnya. Ada juga yang menarik, yang Mas Nando tadi juga sebutkan masalah saham nih, Mas. Ya, di perusahaan sekuritas kan punya platform namanya platform online perdagangan saham. Nah, itu juga menawarkan zakat saham, Mas Willy. Jadi kalau Mas Willy koleksi sahamnya banyak dan sudah masuk kategori yang wajib zakat, nanti bisa kerjasama dengan Basnas, perusahaan sekuritasnya, untuk menyalurkan zakatnya Mas Willy. Ada juga wakaf saham, Mas. Wakaf saham, wow. Jadi misalnya Mas Willy punya saham perusahaan tertentu yang nilainya luar biasa, diwakafkan selama 10 tahun, Mas.
nanti dividennya selama 10 tahun untuk kegiatan sosial, amal-amal sosial. Pokoknya setelah 10 tahun bisa Mas Willy ambil lagi. Nah, kemudian ada juga namanya cash wakaf link sukuk. Jadi wakaf duit, Mas, nanti dipercayakan kepada lembaga wakaf. Nah, uangnya itu diinvestasikan ke sukuk. Nah, saat ini sukuk itu obligasi syariah, yang obligasi syariah negara, SBSN, surat berharga syariah negara. Hasilnya untuk kegiatan-kegiatan sosial, Mas. Banyak membantu fakir miskin, perobatan fakir miskin, mungkin juga biaya-biaya ya, kehidupan sehari-hari fakir miskin, untuk proyek-proyek infrastruktur yang memang orientasinya ke sosial, musola, dan lain-lain itu bisa. Ada juga sekarang yang dikembangkan Bank Syariah dan didorong oleh OJK, nanti Mas Nando bisa jelasin tuh. Cash wakaf link deposito. Nah, yang pertama tadi investasinya ke sukuk, ke obligasi syariah. Yang kedua ini nanti investasinya ke deposito Bank Syariah, Mas. Nah, hasil depositonya untuk amal sosial, Mas. Jadi insya Allah komplit. Termasuk kalau Mas Willy punya kegiatan ekspor impor, kepentingan pendanaan untuk letter of credit, Bank Syariah pun siap membantu Mas Willy. Termasuk juga renovasi studio Smart FM juga ya Pak? Ya, bisa itu Mas. Oke, nah tadi menarik juga ya sampai ada wakaf saham. Jadi memang sebetulnya secara variasi produk itu sangat lengkap, di mana tadi kebaikannya adalah sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Nado sebelum kita jeda iklan, silakan. Baik, tadi waktu Mas Willy tanya platformnya apa saja, tadi sempat kita sebutkan ya, ada yang namanya iPod Syariah. Ternyata itu tidak hanya itu, Mas Willy. Ada banyak. Ada sekitar 17 platform SOTS atau Syariah Online Trading System yang bisa diakses oleh masyarakat kita. Ada iPod Syariah, ada HOT, ada Beyond Syariah, ada MOS Syariah, ada POT Syariah, Profit Syariah, dan masih banyak lagi, Mas Willy. Jadi masyarakat kita untuk bisa mengakses keuangan syariah kita itu sekarang sudah sangat mudah, Mas Willy. Jadi bisa menggunakan gadget mereka untuk melakukan transaksi-transaksi finansial sesuai dengan prinsip syariah. Itu, Mas Willy. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi di malam hari ini. Sekaligus juga saya akan menggali seputar gebyar Ramadan keuangan syariah atau gerak untuk Anda semua. Masih ada sesi selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita adalah produk keuangan syariah untuk menemani Ramadan Anda. Bersama dengan kedua narasumber, Anda yang mendengarkan kami di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Ada Bapak AH Azharuddin Latif, Pengurus Pusat MES atau Ketua DSN MUI Institute. Ada juga Bapak Asadullah Sefnado, Kepala Bagian Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Sudah banyak ilmu-ilmu, kemudian juga informasi seputar produk keuangan syariah. Nah, di tahun ini, Smart Listeners, tahun 2025, Gebiar Ramadan Keuangan Syariah atau Gerak Syariah kembali hadir melanjutkan antusiasme yang luar biasa yang telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Mungkin bisa di-highlight atau mungkin diinformasikan kepada Smart Listeners kegiatan ini apa saja sih Pak Sepnado yang diadakan oleh OJK, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Willy.
Jadi gerak syariah atau Gebiar Ramadan Keuangan Syariah ini diinisiasi oleh OJK menggandeng seluruh stakeholder, termasuk diantaranya adalah masyarakat ekonomi syariah, terus kemudian ada pelaku usaha jasa keuangan syariah, asosiasi, SRO, dan yang lain-lainnya, kementerian dan lembaga. Ini kita membuat kampanye nasional terkait dengan keuangan syariah selama bulan Ramadan di tahun ini, Pak Aswili ya. Jadi kita sudah luncurkan kemarin di tanggal 23 Februari kita sudah buka gerak syariah dan nanti akan mencapai puncaknya itu rencananya di tanggal 25 Maret. Nah, kita di sana akan ada puncaknya. Gerak syariah sendiri, Mas Willy, itu ada dua komponen utama yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Willy. Ada yang namanya kolak, kajian dan obrolan seputar keuangan syariah. Ini fokusnya kepada bagaimana kita mengedukasi dan meliterasi masyarakat kita terkait dengan kegiatan atau terkait dengan keuangan syariah. Nah, ini jenis kegiatannya, ada webinar edukasi keuangan syariah, podcast Ramadan yang akan tampil di OJK Indonesia. Kemudian ada talk show radio seperti yang kita lakukan saat ini, malam ini. Dan kemudian ada School of Syariah dan juga ada daily content Ramadan. Nah, ini bisa diikuti di media sosial Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada juga yang namanya kurma atau kompetisi keuangan syariah di bulan Ramadan. Nah, ini adalah untuk membangun engagement masyarakat kita terhadap keuangan syariah kita, Mas Willy. Nah, di sana kita ada lomba Kultum Ramadan, ada lomba Reels dengan tema Ramadan Challenge, kemudian ada lomba seni hadrah dan juga ada weekly quiz Ramadan yang ada di media sosial OJK. Itu Mas Willy seputar dari Gerak Syariah tahun 2025. Ya, meriah sekali acaranya ya. Termasuk juga tadi akan ada webinar Gerak Syariah Umroh dan Haji di Usia Muda pada tanggal 7 Maret 2025. Dan pesertanya dari seluruh Indonesia online atau offline nih Pak Nado? Untuk webinar yang tadi disebutkan oleh Mas Willy kaitannya sama umroh dan haji di usia muda, ini nanti akan dilaksanakan secara online, Mas Willy. Jadi seluruh masyarakat kita undang untuk bisa hadir mengikuti webinar tersebut. Di sana nanti akan ada beberapa narasumber yang tadi sudah kita sebutkannya, ada dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, kemudian akan ada dari dai atau tokoh Islam yang kemudian akan mendorong, menyemangati kita bagaimana sejak dini kita bisa mempersiapkan ibadah haji kita. Mungkin itu Mas Willy. Dan juga ada dari pelaku usaha jasa keuangan tentunya yang kemudian akan memperkenalkan bagaimana kalau kita mau menyiapkan haji kita sejak dini. Gitu Mas Willy. Baik, untuk Anda semua yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut lagi, silakan Anda bisa ke Instagram dari OJK. Instagramnya apa Pak Nado? OJK Indonesia. Instagram untuk OJK Indonesia, Instagramnya ada di Otoritas Jasa Keuangan. Itu atau @sikapi uangmu, Mas Willy. Oke. Nah, kalau YouTube-nya OJK, YouTube-nya ada di Otoritas Jasa Keuangan. Ini tadi untuk podcastnya akan tampil di sana. Kalau Instagramnya ada di @sikapi uangmu. Sikapi uangmu. Boleh dicek sekarang juga ya. Wah, nggak kerasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini sebagai closing statement dari Pak Azhar. Nah, menggunakan produk keuangan syariah itu bukan sekedar pilihan, tapi juga langkah menuju hidup yang lebih berkah. Nah, apa pesan atau ajakan untuk menginspirasi masyarakat mengadopsi gaya hidup ini, Pak Azhar? Oke, Mas. Jadi betul, Mas. Lembaga keuangan syariah ini bukan sekedar pilihan. Bahkan, mohon maaf, untuk umat Islam ini kewajiban. Jadi kalau kita tidak sholat merasa berdosa, tidak puasa merasa berdosa, tidak berzakat merasa berdosa, seharusnya tidak bertransaksi secara syariah juga harus merasa berdosa, karena sifatnya wajib bagi umat Islam. Tetapi tentu saja jangan menyentil hanya soal kewajibannya. Syariah harus terus berbenah, Mas. Harus kompetitif. Layanannya juga harus hebat. Karena itu tentu butuh dukungan umat Islam, termasuk non-Muslim, monggo kalau ingin bergabung untuk bersama-sama membesarkan keuangan syariah yang prinsipnya sangat amanah, sangat adil, dan insya Allah untuk kemakmuran bersama, Mas. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai closing statement dari Pak Nado, silakan. Baik Mas Willy dan para pendengar semuanya, bahwa keuangan syariah telah hadir dengan ragam produknya,
untuk pilihan kita semua dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagaimana tadi sudah kita diskusikan sepanjang malam ini, uh, ada produk-produk yang sifatnya tabungan, investasi, dan juga pembiayaan, itu semua sudah ada layanan syariahnya. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk menggunakan produk-produk keuangan syariah sesuai dengan kebutuhannya. Harapan kita semua, produk-produk keuangan syariah ini melengkapi kebutuhan finansial kita, sehingga kebutuhan finansial kita bisa tercukupi dan menjadi lebih baik, serta membawa keberkahan baik bagi kita sendiri ataupun bangsa ini. Mungkin itu Mas Willy. Baik, membawa keberkahan untuk kita sendiri dan juga bangsa Indonesia, Smart Listeners. Dan tentunya ya di kesempatan malam hari ini juga kami informasikan masih banyak rangkaian kegiatan seru dari Gerak Syariah yang bisa Anda ikuti. Dan untuk informasi lengkapnya, Smart Listeners, Anda bisa terus melihat ya media sosial OJK Indonesia dan sikapi uangmu agar tidak ketinggalan update menarik lainnya. Terima kasih banyak Pak Asadullah Sefnado, Pak Azharuddin atas waktunya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada Terima malam kasih, Mas hari ini Willy. menambah wawasan dan literasi masyarakat serta memotivasi masyarakat ya untuk beralih ke keuangan syariah yang tadi disampaikan sangat luar biasa manfaatnya bagi diri sendiri dan juga lingkung atau masyarakat sekitar. Dan sebenarnya untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini, video dari Smart Syariah tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Jadi Anda bisa menyaksikan kembali. Akhirnya saya Willy Darmon beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.